Siang itu Irwan dan Lisa sedang menempuh perjalanan dengan mobil kesayangannya. Mereka berdua tampak sangat bahagia. Maklum, mereka baru saja menikah 3 bulan yang lalu, masih menjadi pengantin baru. Irwan yang tampan memang sangat mempesona bagi Lisa. Begitupun juga Lisa yang sangat cantik, membuat Irwan jatuh cinta pada pandangan pertama saat mereka bertemu. Perjalanan kali ini dimanfaatkan oleh Irwan dan Lisa untuk liburan dan refreshing seperti bulan madu. Mereka berdua jalan menikmati tempat-tempat yang mereka sukai dan berbelanja apa yang mereka sukai. Hari-hari mereka lalui dalam perjalanan mereka ini dengan penuh bahagia dan sukacita. Sampailah di hari ketiga, Irwan dan Lisa tak sengaja menjumpai sebuah toko barang antik di kota itu. Tampak bangunan yang terlihat dengan ornamen gaya klasik kuno menambah aura kemistisan tempat tersebut. Tampak sebuah kaca yang ada jendelanya model jadul. Kaca yang memperlihatkan isi dalam tempat tersebut. Sesampainya masuk di dalam toko barang antik tersebut, Irwan dan Lisa dibuat kagum akan koleksi barang-barang yang ada di toko tersebut. Tampak terlihat seorang laki-laki setengah baya berkumis tebal. Dialah Pak Broto, pemilik toko barang antik tersebut. Dengan ramah Pak Broto mempersilahkan Irwan dan Lisa untuk melihat-lihat isi dalam toko tersebut. Dengan senangnya Irwan dan Lisa kemudian mulai menjelajahi setiap sudut ruangan tersebut yang berjejerkan barang-barang antik dan menawan. Irwan dan Lisa mulai menikmati pemandangan ini. Tiba-tiba pandangan Lisa tertuju pada sebuah benda yang terletak di sudut ruangan. Ternyata benda tersebut adalah sebuah ranjang yang beraliran klasik Romawi. Sebuah ranjang yang terlihat antik dan menarik. Lisa kemudian menanyakan harga dari ranjang tersebut kepada Pak Broto. Pak Broto kaget saat Lisa menginginkan barang tersebut. Karena Pak Broto tahu, dulu ada orang yang pernah membeli ranjang tersebut. Namun seminggu kemudian, ranjang tersebut pun dikembalikan lagi. Entah karena apa, tapi yang Pak Broto tahu, ranjang tersebut memiliki aura mistis yang lumayan besar. Irwan sebagai sang suami kemudian memantapkan untuk membeli ranjang yang Lisa ingini. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Broto, dan setelah saling sepakat dengan mahar yang harus diberikan kepada Pak Broto, maka lepaslah ranjang tersebut kini menjadi milik Irwan dan Lisa. Dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak, ranjang tidur yang dibeli oleh Irwan akan diantar langsung ke rumah mereka dengan menggunakan mobil Pak Broto. Tak lupa, Irwan juga membeli sebuah cermin yang sedari tadi ia sudah tertarik dengan cermin jadul tersebut. Kebetulan hari ini adalah hari terakhir Irwan dan Lisa jalan-jalan, dan hari ini saatnya ia akan pulang. Setelah semua barang dikemas, maka barang-barang yang mereka pesan kemudian segera dinaikkan di atas mobil. Barang-barang tersebut pun diantar oleh sopir Pak Broto ke alamat rumah Irwan dan Lisa. Mobil mereka berdua pun kini saling beriringan melewati jalan menuju ke rumah Irwan. Waktu perjalanan pun ditempuh kurang lebih setengah hari. Akhirnya sampai juga Irwan dan Lisa di depan rumahnya bersamaan dengan mobil Pak Broto yang mengantarkan ranjangnya. Dan segera Irwan dan Lisa masuk ke dalam rumah yang telah dibukakan pintunya oleh Bik Marni, pembantu di rumahnya. Maklum, mereka adalah pengantin baru.
tapi mereka sudah menempati rumah baru. Sopir Pak Broto yang bernama Mas Agus dan pegawai Pak Broto yang bernama Yudi segera menurunkan barang-barang yang telah dibeli oleh Mas Irwan. Dengan hati-hati, mereka kemudian menurunkan barang tersebut. Dan atas permintaan dari Irwan, mereka segera menaruh ranjang tersebut untuk dibawa masuk ke dalam kamar yang tampak mewah dan besar. Kamar kedua Irwan dan Lisa. Setelah selesai semuanya, Irwan pun mengajak Mas Agus dan Yudi untuk sekedar minum kopi dan berbincang-bincang. Tampak suasana yang akrab di antara mereka. Beberapa saat mereka ngobrol ngalor ngidul dengan ditemani hidangan yang telah dihidangkan. Mas Agus sedikit bercerita tentang barang-barang yang ada di toko Pak Broto. Barang antik yang sangat menawan di sana. Mas Irwan memberikan tip kepada Mas Agus dan Yadi sesaat sebelum mereka kembali pulang. Malam itu karena kecapean, Irwan dan Lisa tertidur pulas di kamar utamanya. Seakan suasana malam itu telah membius mereka berdua untuk tertidur dengan pulasnya. Suara-suara jangkrik dan binatang malam menambah syahdu malam itu. Mereka tidur berpelukan, pelukan yang sangat mesra. Di sisi lain, Mbok Marni malam itu tak bisa tidur di kamarnya. Ia merasakan ada hal yang sangat aneh malam itu. Hal yang seakan membuat tubuhnya merinding. Dan perasaan itu pun tiba-tiba datang dan menggelayuti pikiran Mbok Marni. Di atas kasurnya ia tampak cemas dan tak bisa tidur. Tanpa disadari oleh Irwan dan Lisa dan oleh Mbok Marni, di dalam kamar utama yang kedua terlihat ranjang yang dibeli oleh Irwan tampak bergetar pelan. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba terlihat seorang wanita muda yang memakai gaun berwarna merah berada di atas ranjang tersebut, duduk di tepi ranjang. Terlihat wajah yang separuh cantik dan separuh rusak mengerikan. Yang pasti, sosok tersebut adalah sosok hantu penunggu ranjang kematian tersebut. Ranjang yang mempunyai misterinya selama ini. Sejenak kemudian, wanita tersebut pun turun dan berdiri berjalan melangkah tanpa menapakkan kakinya di lantai. Gaun merah yang dipakainya tampak mengeluarkan aura darah kematian, merah yang menyerupai darah. Namanya juga hantu. Sosok perempuan itu pun menembus dinding kamar tersebut dengan mudahnya. Tubuh yang terbalut oleh gaun merah tersebut berjalan mendekati kamar Irwan dan Lisa. Dan sampailah sosok tersebut di depan pintu kamar Irwan. Dengan tubuh yang menembus dinding, sosok wanita tersebut memperhatikan dan memandangi Irwan dan Lisa yang tengah tertidur pulas sambil berpelukan di ranjang mereka. Tampak mata yang memerah yang muncul di balik mata sosok wanita tersebut. Irwan dan Lisa tidak sadar akan kedatangan sosok tersebut. Pagi pun tiba. Terdengar suara burung-burung yang bersaut-sautan dari luar jendela. Irwan dan Lisa terbangun dari tidurnya. Mereka tampak masih agak lelah pagi itu setelah 3 hari menempuh perjalanan liburan bulan madu. Lisa kemudian segera turun dari ranjangnya dan ia bergegas untuk pergi ke dapur untuk membuatkan susu jahe panas kesukaan dari suaminya. Setelahnya sampai di dapur, Lisa melihat Mbok Marni yang sedang mencuci piring dan gelas. Lisa kemudian segera menyalakan kompor gas dan menaruh panci air untuk membuat susu jahe panas
kesukaan suaminya. Sebentar kemudian air pun mendidih dan tandanya siap untuk menyeduh susu jahe panas. Setelah 1 gelas susu jahe panas telah jadi, Lisa kemudian melangkah menuju kamarnya untuk menghidangkan minuman itu kepada suami tercintanya. Dengan tersenyum dan penuh kegembiraan di pagi itu, Lisa masuk ke dalam kamarnya. Terlihat Irwan yang masih rebahan di atas kasurnya. Lisa kemudian meletakkan susu jahe tersebut di meja kecil dekat ranjang. Setelah menawarkan minuman tersebut, Lisa pun kembali bergegas untuk ke kamar mandi. Lisa segera melangkah keluar kamarnya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Lisa segera menghidupkan keran shower kamar mandi. Dan segera ia pun melepaskan seluruh pakaiannya satu persatu. Dan setelah itu ia kemudian mandi di bawah guyuran air shower yang terasa segar pagi itu. Air yang mulai membasahi rambut dan seluruh lekuk tubuhnya membuat Lisa merasa nyaman dan terasa tubuhnya sangat segar. Sementara Mbok Marni yang tengah di dapur dengan segala tugas dan aktivitasnya sebagai PRT di rumah Irwan. Mbok Marni telah menyiapkan segala menu sarapan pagi itu. Satu persatu menu sarapan mulai dihidangkan di atas meja. Sekitar pukul 8 pagi, di mana Lisa yang sudah sedari tadi rampung mandi dan berganti pakaian, dan juga Irwan yang sudah mandi dan juga sudah berganti pakaian. Kemudian mereka berdua segera ke ruang makan. Mereka akhirnya sarapan berdua pagi itu. Tampak hidangan sarapan yang dibuat oleh Mbok Marni sangat menggoda selera makan mereka berdua. Mereka berdua lantas sarapan pagi dengan senyum manis tersungging di bibir mereka. Pagi yang indah dan ceria. Hari pun berganti, pagi, siang, malam dan berganti pagi lagi. Suatu malam, Irwan dan Lisa ingin menempati kamarnya yang lain, yang berisi ranjang yang baru mereka beli di toko antik Pak Broto. Mereka kemudian beralih kamar, dan sambil mereka di kamar tersebut, sambil rebahan, mereka berdua ngobrol dan merasakan ada kenyamanan di atas ranjang tersebut. Tak lama kemudian mereka pun berdua tertidur pulas. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba terlihat sosok wanita cantik bergaun merah yang keluar dari balik ranjang tersebut. Dan dia kemudian bergerak dan masuk ke dalam raga Lisa. Dan tak lama kemudian, Lisa pun terbangun dari tidurnya. Lisa kemudian membangunkan Irwan, suaminya. Irwan pun segera terbangun dan melihat Lisa yang ada di hadapannya dengan memakai baju tidur yang sangat seksi, membuat Irwan bergairah malam itu. Diiringi suara-suara binatang malam, mereka berdua pun terlibat dalam percintaan malam itu sebagai pasangan suami istri. Malam itu begitu indah bagi mereka yang memang saling mencintai. Tanpa disadari oleh Irwan malam itu, karena hawa murni tubuhnya mulai tersedot oleh sosok wanita yang merasuki tubuh Lisa. Saat bercinta itulah, hawa murni dari Irwan sedikit demi sedikit mulai tersedot oleh sosok perempuan tersebut, sosok misterius bergaun merah. Irwan dan Lisa tidak menyadari akan hal itu. Mereka tetap asik bersama, hingga mereka pun lelah dan tidur pulas. Hari berganti hari, mereka menjalani hal yang sama. Irwan sangat bersemangat dengan Lisa yang sekarang, Lisa yang terlihat semakin cantik. Ia pun merasakan ada perubahan yang luar biasa yang terjadi pada diri Lisa.
Irwan melihat Lisa yang semakin cantik dan seksi, membuat dirinya semakin jatuh cinta. Suatu malam, Irwan sedang sendirian di rumah. Karena saat itu Lisa sedang menginap di rumah ibunya karena ada acara. Irwan tiba-tiba melihat sosok Lisa yang berjalan melintasi kamarnya. Irwan pun kemudian berjalan mengikuti sosok wanita tersebut yang ia sangka adalah Lisa. Dalam hatinya, kapan istriku pulang? Hingga akhirnya sampailah Irwan di kamar yang satunya. Saat ia memasuki kamar tersebut, Irwan melihat sosok Lisa dengan cantiknya tengah menunggunya di atas ranjang. Tanpa pikir panjang lagi, Irwan pun segera menghampiri Lisa yang sudah menunggunya. Dan malam itu mereka larut dalam gelora cinta yang membara. Saat mereka tengah asik berdua bercinta, tiba-tiba Irwan melihat Lisa yang berubah menjadi sosok wanita cantik yang separuh wajahnya tampak rusak. Sosok tersebut tampak mulai menghirup energi murni dari Irwan, dan tak lama kemudian wanita itu ingin menggigit leher Irwan. Dengan sekuat tenaga, Irwan pun berusaha melawannya, dan tiba-tiba sosok tersebut menghilang dan meninggalkan suara tawa yang menakutkan. Irwan pun langsung berlari ke kamarnya. Di dalam kamarnya, di atas kasurnya, Irwan tampak ketakutan setengah mati. Keringat dingin bercucuran, dan ia masih tak menyangka dengan kejadian yang baru saja ia alami. Ia baru sadar kenapa akhir-akhir ini ia mudah capek dan pegal-pegal. Pagi itu Lisa baru saja sampai di rumahnya. Pagi-pagi betul, dan ia segera masuk ke dalam rumah. Irwan yang sudah terbangun sedari tadi, kemudian menceritakan soal kejadian yang ia alami semalam. Dan ia yakin kalau ranjang yang mereka beli itu ada penunggunya. Bersamaan itu, datanglah tamu yaitu Pak Mudin yang ingin ke rumah Irwan. Pak Mudin tahu kalau di rumah Irwan ada yang janggal saat suatu malam ia lewat di depan rumah Irwan. Dan ternyata dugaan Pak Mudin benar. Di ranjang itulah ada seseorang wanita yang dulunya mati terbunuh di atas ranjang tersebut. Atas saran dari Pak Mudin, Irwan disarankan untuk mengembalikan ranjang tersebut ke toko di mana ia membelinya. Irwan pun mengiyakan saran dari Pak Mudin, dan segera ia menyuruh orang untuk mengangkat ranjang tersebut untuk dikembalikan ke toko antik Pak Broto. Dan akhirnya ranjang tersebut pun kembali berada di toko barang antik Pak Broto. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.